Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dengan NIM 19142002 dari kelas Perbankan Syariah semester 6 mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAGMM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Materi yang akan saya bahas itu ialah sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sengketa. Nah, perlu kita ketahui bahwa sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik yang berarti adanya posisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau suatu organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya sengketa pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Sebuah konflik biasanya berubah menjadi sengketa apabila ada salah satu pihak yang dirugikan tidak bisa menerima keadaan tersebut kepada pihak yang membuat pihak tersebut rugi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai sengketa terbagi menjadi berapa macam ya. Nah, sengketa itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah sengketa sosial atau biasanya berhubungan dengan tradisi, etika, tata krama, dan susila yang hidup dan berkembang dalam ruang lingkup suatu masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya yaitu sengketa hukum, suatu sengketa yang menimbulkan akibat hukum dikarenakan adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau aturan-aturan hukum yang dilanggar karena dianggap bertentangan dengan pihak dan kewajiban seseorang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keistimewaan dalam penyelesaian sengketa. Jadi teman-teman, dalam penyelesaian sengketa itu terdapat keistimewaan. Yang pertama, adanya kekuatan meningkat. Terkaitnya para pihak pada putusan hakim itu baik dalam arti positif maupun negatif mengikat dalam suatu arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar atau res judicial proventaret habetur. Yang kedua ada kekuatan pembuktian atau putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian. Artinya dalam kasus hakim itu adalah diperoleh kepastian tentang suatu yang terkandung dalam putusan tersebut. Yang ketiga ada kekuatan eksekutorial atau putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaan eksekusinya secara paksa. Yang terakhir, pembahasan mengenai apakah ada penyelesaian sengketa secara non litigasi. Tentu saja ada. Penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi itu yang pertama ada penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Dalam praktik negosiasi dilakukan karena ada dua alasan. Yang pertama untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri. Yang kedua ada untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara pihak. Hal tersebut itu tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Kekuatan hukum tentang mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Nah, untuk materi kali ini itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.